Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Siti Rahana. Saya mahasiswi Magister Pendidikan Sejarah Universitas 11 Maret Surakarta. Tahukah Anda bahwa Candi Buddha terbesar di dunia berada di Indonesia? Ya, Candi Borobudur merupakan Candi Buddha yang terbesar di dunia yang berada di Indonesia. Sungguh sangat menarik, bukan? Jadi, bagaimana sih sejarah berdirinya Candi Borobudur? Candi Borobudur adalah Candi Buddha Mahayana yang terbesar di dunia. Letak candi ini berada di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pada tahun 1991, Candi Borobudur telah ditetapkan sebagai warisan situs dunia atau World Heritage oleh UNESCO. Candi Borobudur dibangun di sebuah bukit antara Bukit Daki dan bukit kecil lainnya. Di sebelah selatan terdapat Bukit Menoreh, dan di sebelah timurnya terdapat pertemuan antara Sungai Progo dan Sungai Elo. Candi Borobudur berdenah bujur sangkar dengan ukuran 123 kali 123 meter dengan tinggi 34,5 meter. Para ahli berpendapat bahwa candi ini mulai dibangun sekitar tahun 780 Masehi pada masa pemerintahan Raja-Raja Wangsa Sanjaya. Pembangunannya memakan waktu berpuluh-puluh tahun dan baru selesai sekitar tahun 830 Masehi, yaitu pada masa Samaratungga dari Wangsa Sailendra. Pada tahun 950 Masehi, Candi Borobudur terkubur oleh lava letusan Gunung Merapi dan baru ditemukan kembali hampir 1000 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1814. Penemuan kembali Candi Borobudur ini merupakan atas jasa Sir Thomas Stamford Raffles. Pada saat Raffles berkunjung ke Semarang, ia mendapatkan informasi bahwa di daerah Kedu ditemukan tumpukan batu bergambar. Serombongan orang tersebut kemudian mendatangi suatu daerah di daerah Karisidenan Kedu untuk mencari tahu lebih jauh. Candi ini dibangun oleh satu balok batu andesit sebanyak 47.500 meter kubik yang tersusun rapi tanpa perekat dan dilapisi dengan lapisan putuh atau vajralepa seperti yang terdapat di Candi Kalasan dan Candi Sari. Bangunan kuno Borobudur ini berbentuk limas dan bersusun dengan tangga naik di keempat sisi, yaitu sisi timur, selatan, barat, dan utara. Candi Borobudur tidak mempunyai ruangan untuk tempat beribadah atau melakukan pemujaan, karena candi ini dibangun untuk tempat berziarah dan memperdalam pengetahuan tentang agama Buddha. Luas dinding keseluruhan mencapai 1.500 meter kubik dan dihiasi dengan 1.460 panel relief serta masing-masing selebar 2 meter. Sedangkan jumlah arca Buddha termasuk yang telah rusak mencapai 504 buah. Arca Buddha tersebut menggambarkan Buddha dalam berbagai sikap. Arca di sisi timur menggambarkan Dhyani Buddha Aksobhya, yaitu Buddha yang bersila dengan sikap tangan menyinggung tanah. Sedangkan arca di sebelah barat menggambarkan Dhyani Buddha Amitabha, yaitu Buddha yang bersila dengan sikap tangan bersemedi. Arca di sisi utara menggambarkan Dhyani Buddha Amoghasiddhi, yaitu Buddha yang bersila dengan sikap tangan menenggelamkan atau sikap abhaya mudra. Sedangkan arca di sisi selatan menggambarkan Dhyani Buddha Ratna Sambawa, yaitu Buddha yang bersila dengan sikap tangan memberi anugerah
Dhyani Buddha Vairocana, yaitu Buddha yang bersila dengan sikap tangan mengajar atau ibu jari dan telunjuk bersentuhan dan ketiga jari lain terangkat. Kemudian arca-arca di undakan lingkaran menggambarkan Dhyani Buddha Vairocana, yaitu Buddha yang bersila dengan sikap tangan mewejangkan ajaran atau sikap Dharma Cakra Mudra. Candi Borobudur melambangkan 3 tingkatan dalam kehidupan manusia, yaitu kaki candi atau yang disebut dengan Kamadhatu, kemudian tubuh candi atau yang disebut Rupadhatu, dan puncak candi atau yang disebut dengan Arupadhatu. Kamadhatu atau kaki candi yang berada di bagian bawah melambangkan kehidupan manusia yang masih terikat oleh hasrat, kemauan, dan hawa nafsu. Kemudian bagian tubuh candi atau Rupadhatu yang berada di bagian tengah melambangkan kehidupan manusia yang masih terikat oleh utang dan bentuk kehidupan duniawi. Sedangkan Arupadhatu yang berada di atas menggambarkan manusia yang sudah meninggalkan urusan duniawi yang dituntut untuk menuju nirwana atau surga. Atap Candi Borobudur berupa batu yang bersusun 3 dengan denah bundar membentuk lingkaran yang tersusun oleh pusat yang sama dengan stupa-stupa berisi arca Buddha. Terdapat 32 stupa. Di tingkat 2 terdapat 24 stupa dengan lubang berbentuk wajik yang melambangkan adanya nafsu yang masih tersisa. Di tingkat 3 terdapat 16 stupa dengan lubang yang berbentuk persegi yang melambangkan nafsu yang telah lenyap tak bersisa. Puncak atap merupakan sebuah stupa yang sangat besar. Konon terdapat arca Sang Adi Buddha, yaitu Dhyani Buddha tertinggi dalam Buddha Mahayana. Candi Borobudur pun telah mengalami 2 kali pemugaran. Pemugaran yang pertama dilakukan pada masa pemerintahan Belanda, yaitu pada tahun 1907 di bawah pimpinan Van Eert. Dalam pemugaran ini, yang diutamakan adalah mengembalikan ketiga teras atap candi dan stupa sebagai pusatnya. Pemugaran yang kedua berlangsung selama 10 tahun, yaitu pada tahun 1973 dan selesai pada tahun 1983. Dalam pemugaran ini, Candi Borobudur dibongkar. Fondasi dan dindingnya pun diberi penguat beton bertulang, dan batu-batunya diteliti, dibersihkan, dan diberi pengawet kedap air, serta disusun kembali sesuai dengan susunannya yang semula. Demikian penjelasan mengenai Candi Borobudur. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.